Oke, bagian materi kelima yaitu tentang hukum Hooke. Nah, jadi hukum Hooke ini kita akan mempelajari lebih spesifiknya kepada pegas. Oke, jadi di hukum Hooke ini dia mengatakan jika gaya tarik tidak melampaui batas elastis, pertambahan panjang pegas berbanding lurus. Berarti di sini katanya hukum Hooke itu mengatakan pertambahan panjang pegas itu adalah delta X berbanding lurus dengan gaya tariknya. Oke, adik-adik. Jadi artinya delta X itu berbanding lurus dengan delta X. Ini adalah bunyi hukum Hooke. Nah, kalau kita buat persamaannya, hukum Hooke itu adalah F sama dengan K dikali dengan delta X. Ya, ini hukum Hooke ya. Di mana F itu adalah gaya, satuannya Newton. K itu adalah konstanta pegas, satuannya adalah Newton per meter. Kemudian delta X itu adalah pertambahan panjang. Oke, pertambahan panjang. Satuannya adalah meter. Kalau misalnya kita jabarkan lagi, delta X itu sama dengan X1 dikurang X0. Oke, X1 dikurang X0. Di mana X1 itu adalah panjang akhir, X0 adalah panjang awal. Nah, kalau kita lihat ya di sini misalnya ada sebuah pegas, sebelum diberi beban dia panjangnya adalah X0. Kemudian setelah diberi beban, artinya dia kan bertambah panjang ya. Nah, jadi nanti di sini ada perubahan panjangnya delta X. Nah, yang keseluruhan ini adalah X1-nya ya. Nah, ini adalah X1. Jadi delta X-nya itu adalah pertambahan panjang yang sedikit ini. Oke? Nah, sampai di situ paham ya? Nah, sekarang kita lihat grafik hubungan antara gaya pegas dan pertambahan panjangnya. Nah, untuk grafik hubungan antara F dengan delta X, karena dia ini sebanding, maka bentuk grafiknya adalah seperti ini. Ini adalah F, ini adalah delta X ya. Jadi kalau misalnya semakin pertambahan panjang pegasnya semakin besar, maka gayanya juga semakin besar. Jadi di sini grafiknya itu sebanding ya. Nah, ini misalnya pegas 1, ini adalah pegas 2, ini adalah pegas 3. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat, tadi kan rumus F sama dengan K delta X. Kalau misalnya kita ganti untuk mencari konstanta pegas itu bisa dengan rumus K sama dengan F per delta X ya. Kalau kita lihat di grafik bisa nih. Misalnya ini delta X1 ini kan. Ini delta X2, ini delta X1, kebalik ya, ini delta X1, delta X2, delta X3. Artinya bisa kita cari di situ K1 itu akan sama nilainya dengan K2, akan sama dengan K3. Di mana rumusnya sendiri adalah KF per delta X. Jadi K1 misalnya F1 per delta X1 gitu kan. Kalau kita lihat di sini, ini kan ini F1, ini F2, ini F3. Dan seterusnya ya. Kalau K2 berarti apa? F2 per delta X2 dan K3 adalah F3 per delta X3. Oke, harus sesuai dengan grafiknya. Ya, oke adik-adik. Nah, kalau adik-adik udah paham, silakan dicatat ya. Nah, nanti kalau udah dicatat, kita lanjut ke materi selanjutnya atau latihan soal. Oke?